Sumardi. Tempat tanggal lahirnya di Klaten 20 September 1966. Masih muda ya nak? Masih muda sekali. Oke. Tapi alamat Bapak ini di RT 6, Kelurahan Pekansatu, Slebar. Nah, nomor HP-nya nanti lihat di sini, di bawah ini. Ya. Kebetulan pendidikan SD beliau di Seluma, SMP beliau di Seluma juga, SMA, ASB di Kota Bengkulu, yaitu Serata, Secapanya di Bandung. Nah, sekarang jabatan beliau adalah Dan Ramil Pondok Kelapa. Apa artinya Dan Ramil, anak-anak? Apa? Iya, Dan Ramil itu adalah Komando Rayon Militer Daerah kawasan kita Pondok Kelapa. Oke, sekali lagi tolong dengarkan nanti ya anak-anak. Oke, ya kepada Bapak dipersilakan Pak untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamaah amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Karim, yang kami hormati para dewan guru serta guru-guru yang berdatangan dari sekolah sekitaran, terkhusus kepada Bapak Pengawas dari Departemen Agama dan anak-anak yang kami sayangi. Sebelum saya menyampaikan beberapa materi, izinkan saya akan memperkenalkan diri, walaupun tadi sama protokol sudah disebutkan sangat gamblang ya. Tapi tidak ada salahnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya sudah disebut tadi, Kapten Sumardi ya. Saya mempunyai anak 2, makanya saya kalau berhadapan sama adik-adik ini teringat anak saya. Alhamdulillah anak saya yang kecil kemarin sudah tamat SMA dan alhamdulillah sekarang lagi mengikuti pendidikan akademi militer. Jadi kemarin dari Bengkulu, akpolnya 3 orang, akmilnya 3 orang. Alhamdulillah saya juga baru pulang seminggu kemarin mengikuti wisuda kejuruan. Ini bukan saya pamer ya, karena ini untuk inspirasi anak-anak sekalian ya. Bukan saya pamer karena ini merupakan inspirasi. Siapa tahu ke depan anak-anak ini ada yang bercita-cita ke situ. Ya. Itu anak saya yang paling kecil, kelahiran tahun 2003. Kalau anak yang tua, insya Allah mudah-mudahan Desember ini wisuda juga di UNIP ya. Kalau istri 1, alhamdulillah istri saya juga ngajar di SMP Negeri Betungan. Cucu belum ada karena belum menikahkan anak ya. Tempat tinggal saya samping Wisma Haji, pinggir jalan besar ya. Di situ ada apotek Sumber Sehat, saya di belakangnya, kira-kira seperti itu. Jadi bukan yang punya apotek, bukan ya. Itu sekilas perkenalan saya. Selanjutnya saya menjabat Dan Ramil di Pondok Kelapa ini sudah berjalan kira-kira 6 bulan. Sebelumnya saya menjabat Dan Ramil di Pulau Unggano 2 tahun, Selebar, Kampung Melayu, pokoknya di kota ya. 2 tahun lagi saya pensiun. Mudah-mudahan kita dinas terakhir di Pondok Kelapa. Saya di sini bukannya guru ya, jadi karena lain. Kalau kita di lapangan sama di ruangan, audiennya juga lain. Kalau di lapangan kita kan bisa gimana ya, enjoy bebas. Kalau kita berbicara di ruangan ya, itu misalnya makanan guru kan. Kalau kita bukan guru masalahnya. Tapi makanya nanti kalau ada kekurangan, itulah kemampuan saya sebagai manusia. Ya. Di sini saya akan ngasih materi masalah bela negara. Saya mau lihat catatan juga karena ini yang kita hadapi ini orang-orang pintar. Nanti kalau ngarang-ngarang salah dituntut kita ya. Yang dihadapi orang-orang pintar. Nanti kan Ya. setiap saat. Ya, saya pendidikan hanya SMA ya kan.
Makanya kita buka buku lah istilahnya. Mudah-mudahan tidak menyimpang dari materi yang sebenarnya. Jadi nggak ada istilahnya. Tolong perhatikan nanti di sini banyak kuis dari sekolahan juga sudah menyiapkan. Saya juga sangat bangga terhadap Madrasah Aliyah ini yang telah memberi kesempatan kami dan para babinsa. Oh iya, izin juga saya juga di sini tidak sendiri. Saya ada 3 babinsa yang di depan Bapak Ibu sekalian ini Babinsa daerah Sri Kuncoro. Ya. Selanjutnya nggak asing lagi yang di sana Babinsa Sidodadi Pak Rudiono. Yang ini Pak Bebi. Selanjutnya yang paling hitam manis itu ya, Pak Surahmat. Dia Babinsa Sri Katon dan Kalangpau. Jadi kalau babinsa itu istilahnya standar sama babin kamtipmas maupun kepala desa, ya. Jangan sampai salah. Babinsa, babin kamtipmas. Ya. Kalau seperti dan ramil sama dengan kapolsek maupun camat. Jadi kalau yang tepatnya di Pondok Kelapa itu koramil, ya. Kalau induk saya di depan Balai Buntar, perumahan Pak Wakil Gubernur itu Kodim. Kodimnya Kodim 0407 Kota Bengkulu. Walaupun ini wilayah Benteng, tapi Kodimnya masih menginduk di Kodim Kota karena belum dibangun Kodimnya, ya. Koremnya di Padang Harapan 041 Garuda Emas, ya. Jangan sampai salah-salah nanti. Nanti dan ramil dibilang dan rem pula kan jauh sampai kiamat tidak akan tercapai gitu. Iya, manggil dan ramil itu dan rem itu ya. Baik, sebelum saya menjalankan materi, saya mungkin tadi sudah saya omongkan ya, saya mau melihat buku karena itu tadi kalau yang kita hadapi itu orang anak SD ya bisa lah. Oh ya, selanjutnya sebelum ini kita ini masih dalam situasi pandemi Covid. Masih dalam situasi pandemi Covid. Tolong kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap menjaga protokol kesehatan. Masih tisu sebuah bapak tuh. Selain anak-anak itu, kita Bu. wajib vaksin. Mungkin ada yang belum vaksin, tidak usah malu-malu. Sudah ya? Si bapak tuh Ya, tisu. karena begini. Nah, Yo, karena begini. nunduk. Sekarang vaksin itu merupakan suatu persyaratan. Pertama, persyaratan berpergian. Yang kedua, persyaratan mau mengurus surat menyurat. Nanti mau masuk tentara, mau masuk polisi, mau kuliah, mau apa-apa, mau minta bantuan BLT aja sekarang harus melampirkan vaksin. Ya. Daripada nanti vaksin apa bantuan-bantuan itu tadi di cancel, ya vaksinlah. Makanya kami nanti setelah ini kami mau memantau vaksin karena ada Pak Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, termasuk komandan kita. Ya. Silakan vaksin. Bahkan wacananya pemerintah akan melaksanakan vaksin umur 6 tahun ke atas anak-anak SD. Ya. Jadi nanti pasti kita semua kan anak-anak ini punya cita-cita. Mungkin mau jadi polwan, jadi kowat, jadi PNS. Itu wajib ya vaksin. Mumpung kata orang Jawa belum bayar, ya. Kalau sudah bayar mahal. Ya. Silakan vaksin di mana saja. Yang penting vaksin pertama Sinovac, yang kedua juga tetap Sinovac, bukan yang pertama Sinovac, yang keduanya Moderna, AstraZeneca maupun vaksin lain. Kalau tempatnya nggak masalah, ya tempatnya nggak masalah. Seperti di mall, mau masuk mall, vaksin pakai peduli lindung tuh yang ditempelkan keluar, ya. Kalau itu nggak boleh kita, akhirnya kan menghambat kegiatan kita sendiri, ya. Mau masuk ke
Candi Borobudur seperti itu juga. Pembina dari Apalagi mau naik pesawat. Itu saja. Selanjutnya saya akan masuki materi bela negara ya. Bela negara, pengertian daripada bela negara. Ingat-ingat, saya tanya dulu. Saya bacakan. Bela negara adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai atas rasa cinta terhadap NKRI. Itu saja. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai atas perilaku mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu salah satunya. Ya. Selanjutnya bela negara itu ya kita semua, bukan hanya TNI, polisi, Satpol PP. Ya, tanggung jawab kita semua. Contohnya kalau seperti TNI ini termasuk komponen utama dalam mempertahankan NKRI. Ya, komponen utama TNI. Ya. Komponen cadangan rakyat yang sudah terlatih, rakyat yang sudah terlatih. Ya termasuk kita ini. Apalagi kalau anak-anak ini, mungkin di luar daripada ini kita mengambil ekstra kurikuler, entah itu paskibraka, entah itu pramuka. Itu wujud daripada bela negara. Ya, bela negara tidak harus, kalau dulu ya, bela negara kita harus angkat senjata, berperang. Kalau sekarang tidak, kita sifatnya hanya mengisi. Itu bela negara yang dulu cukup pahlawan-pahlawan yang kita peringati tadi, ya. Kalau kita sekarang nggak angkat senjata, tapi kalau terjadi ya apa boleh buat. Tapi di sini ada komponen utama TNI tadi. Kalau komponen utama udah minta bantuan sama komponen cadangan, ya rakyat terlatih tadi. Terakhir komponen pendukung. Komponen pendukung itu ya seperti yang membantu logistik, ya, membuatkan jebakan-jebakan, itu salah satu komponen pendukung. Jadi tentara itu tidak bisa sendiri, perlu komponen cadangan dan komponen pendukung. Kalau TNI komponen utama, ya, itu. Jadi kalau sekarang kita bela negara itu contohnya ya menciptakan keamanan. Kita tidak usah terlalu muluk-muluk, keamanan di sekolah saja ya. Jangan terlalu jahil, mungkin karena rajin laptop HP orang jadi HP kita. Itu tidak menciptakan keamanan itu, ya. Itu bukan wujud bela negara. Ya tidak menutup kemungkinan karena kita sekolahnya. Terus terang ya, saya SD dulu belum pernah pakai sepatu apalagi sendal jepit, masih nyeker tuh lah kata orang Jawa ya. Jadi sekarang kan kesempatan yang kita mau macam-macam banyak, iya. Kita mau ngamankan HP kawan, kita bukan apa ya, bukan kita sebagai bayangan aja ya. Tuh, selanjutnya membantu bencana alam, itu salah satu bela negara juga. Masuk pramuka, masuk relawan, itu bentuk daripada bela negara. Tentunya mungkin ada banjir, ya. Kita mungkin seandainya tidak bisa berbuat banyak, minimal kita bisa mengamankan ketentraman, jangan iseng-isengnya malah mengamankan barang-barang yang lain. Itu salah satu wujud negara yang terjadi kalau sebagai komponen cadangan. Selanjutnya belajar dengan tekun, itu bentuk bela negara juga. Jangan berangkat sekolah jam 8, setengah 9 sudah sampai rumah, ya, sekedar absen aja. Ya, belajar tekun itu bentuk daripada bela negara. Ya, ikut kegiatan ekstra, ikut kegiatan ekstra, paskibraka maupun pramuka. Itu banyak keuntungannya. Siapa tahu ya, iklim wilayah kita, baik pun geografis negara kita kan cuacanya tidak menentu. Kalau kita sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstra itu ya tidak menutup kemungkinan ada kejadian kita bisa minimal bisa mengatasi permasalahan kita sendiri. Itu. Selanjutnya nilai-nilai bela negara. Yang pertama,
cinta kepada tanah air. Kalau kita tidak cinta sama tanah air, omong kosong kita mau bela negara. Pertama, cinta kepada tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yakin akan Pancasila sebagai ideologi. Sudahlah, Pancasila ideologi kita. NKRI harga mati, ya. Makanya sudah disebutkan dalam 4 pilar kebangsaan. Coba siapa yang tahu 4 pilar kebangsaan? Angkat tangan. 4 pilar kebangsaan untuk yang SMA, SMP ini. Angkat tangan, coba. 4 pilar kebangsaan. Baik, kalau nggak tahu, yang pertama ya, 4 pilar kebangsaan itu 1, Pancasila sebagai dasar negara, ya. Undang-undang dasar. Yang kedua, Undang-undang dasar. Itu di dalamnya itu terdapat aturan atau hukum yang berlaku. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, itu semboyan kita. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu dua. Yang terakhir, NKRI, itu adalah bentuk daripada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah 4 pilar. Kalau penjabarannya sangat luas. Yang jelas kalau 4 pilar, pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Nah, ya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya pernah jadi daramil di Ganu 2 tahun. Di sana kan pulau terluar. Makanya di depan itu saya tulis NKRI harga mati. Maksudnya harga mati apa? Tidak bisa ditawar-menawar. Bukan kalau kita belanja ya. Belanja walaupun sudah ada mereknya, mungkin kalau kita kolega ada rekanan bisa aja balikan modal aja. Tapi kalau NKRI itu harga mati. Makanya dia pakai NKRI harga mati. Tidak bisa ditawar-menawar. Saya pernah apa ditulis di Koramil ditulis. Kalau di kota nggak saya tulis seperti itu, karena sana pulau terluar. Kalau hanya kalau kita hanyut sampai ke Samudra Hindia sana, pulau terluar. Sekarang banyak, kalau dulu orang dinas sana malas. Sekarang ya banyak yang mau. Karena pertama ada tunjangan daerah terluar. Saya maunya pensiun di sana kemarin. Ya. Tapi ya seperti kita ini jabat paling lama 2 tahun. Bergeser. Itu tinggal teknis saja sebetulnya ya. Selanjutnya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jangan kalau gitu ya, contoh kecilnya ya, rela berkorban. Contohnya kita kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk bersama-sama ya ikuti. Contohnya ya tadi banyaklah contohnya rela berkorban. Ini isinya dikaitkan sama apabila negara dalam keadaan bahaya. Masa kita negara bahaya kita nak hidup panjang? Kadang mungkin kan. Itu ya. Nah, selanjutnya konsep bela negara. Jadi banyak, ada nilainya, ada definisinya, ada konsepnya, banyak ya. Konsep bela negara, usaha mempertahankan menghadapi serangan baik fisik maupun non fisik. Kalau fisik itu secara mungkin kita negara dalam keadaan bahaya kita berperang kok, ikut berperang. Kalau yang non fisik ya sifatnya yang sekarang ini disebut perang proxy war tadi. Perang menggunakan orang ketiga. Itu nah sekarang lagi gencar-gencarnya itu. Proxy war, tidak berhadapan langsung. Jadi perang menggunakan pihak ketiga. Mungkin saya sama anak-anak ini nggak terus, saya nyuruh siapa yang kira dekat sama anak itu. Kira-kira seperti itu, ya. Pakai agen. Memang tuh ilmunya sudah tinggi. Paling nggak yang sudah ikut penataran intelijen maupun juga ISA. Kira-kira seperti itu. Makanya
perang proxy war ini yang lebih bahaya. Ada yang pura-pura dia jadi agen, ada yang pura-pura dia jadi jadi ustadz, ada yang pura-pura jadi pelajar. Tahu-tahu tuh ya, ada yang pura-pura jadi sopir angkot, jadi guru, ada yang pura jadi TNI. Ya. Tahu-tahu itu sudah pesanan semua. Makanya kita sebagai pelajar yang kayak gitu mungkin harus tahu ya, harus tahu minimal kita tidak buta-butanian lah ya. Tapi khusus pelajar, anak-anak sekarang intinya belajar dengan tekun. Karena anak-anak yang profesinya ya sekarang sebagai pelajar, walaupun mungkin di luar nyambi ngojek ya, dodo sawit, profesi sekarang yang secara sah pelajar, yaitu belajar dengan tekun agar dapat tercapai apa yang kita citakan. Tadi sudah sebutkan, kalau saya sebagai TNI, kalau tidak perang, berlatih dan berlatih ya, supaya suatu saat menghadapi musuh kita tidak terlena. Begitu juga izin para dewan guru, dia mengajar untuk mencerdaskan anak muridnya. Begitu juga para dokter yang mengobati biar masyarakat sehat. Bagi nelayan, pedagang, itu isinya wujud di negara sesuai dengan profesinya. Sampai di sini mungkin ada yang disampaikan sebelum ada yang ditanyakan sebelum lanjut. Lanjut. Ikan sepat. Ikan gabus. Apa itu? Lebih cepat lebih bagus. Bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus ya. Jadi itu tadi ya, secara fisik kalau bela negara menghadapi serangan apabila negara kita terancam, itu secara fisik, bisa kontak fisik. Tapi itu tadi yang jelas yang berhadapan yang komponen utama tadi, TNI ya. Yang kedua non fisik, upaya serta berperan aktif dalam menjalankan kegiatan bela negara ya. Makanya tadi kalau yang sekarang ada yang istilahnya perang proxy war itu sekarang lagi marak-maraknya itu. Mungkin kita yang ngomong seperti saya juga agak awam dengan kata-kata itu. Agak awam kita dengan kata-kata itu ya. Itu sebagai antisipasi kita apabila terjadi, minimal kita sudah tahu dengan kata-kata dan tujuan mereka. Yang perlu kita lakukan dalam bentuk bela negara banyak ya. Yang perlu kita lakukan pertama, melestarikan budaya. Jangan budaya adat kita seperti kalau kita mau pesta ya, ada zikir, ada misalnya makan tempat, itu bagus itu. Itu melestarikan budaya. Jangan dihilangkan. Ya. Jangan dihilangkan. Selanjutnya tadi belajar dengan baik, taat kepada hukum, jadi jangan melanggar hukum. Tahu kuncinya biar tidak melanggar apa? Ya, mematuhi tata tertib salah satunya ya. Contohnya hari ini adik-adik terlambat sekolah, mungkin sudah dapat teguran. Besok jangan terlambat lagi sekolah. Jadi kalau masuk lubang yang sama itu kira-kira apa itu? Keledai lah kira-kira ya, bukan itu yang maksud saya ya. Jadi kita bisa mengurangi pelanggaran apabila hari ini terlambat, besok pelanggarannya jangan terlambat lagi. Lama-lama hilang pelanggaran itu. Kalau kami hari ini mungkin semir sepatunya nggak mengkilat, besok kena tegur jangan semir sepatu lagi tidak mengkilat, mungkin rambutnya panjang. Mungkin yang lain-lain lama-lama habis pelanggaran itu. Itu salah satu pencegahannya. Memang secara tidak kita sadari ya, itu sudah melekat di hati kita. Ya. Jadi kalau kita sebagai siswa memang ini ada yang kelas 3.
Ada yang kelas 3 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Saya kira kalau yang kelas 3 saya kira ya setahun ke depan sudah menentukan jenjang apa kita ke depannya nanti. Ya. Dari sekarang perlu kita siapkan. Sekarang zamannya udah pakai online semua ya. Mau daftar tentara online ya. Anak saya kemarin kebetulan SMP 4, dia diam-diam daftar online di SMA Taruna di Magelang. Alhamdulillah se-Bengkulu ini cuma 6 yang dapat. Tesnya online, begitu tes langsung keluar ya, langsung keluar. Makanya kita ya jangan, walaupun ini jangan sampai siang malam HP aja bantu orang tua aja nggak mau lagi. Jangan terlena juga. Kadang-kadang orang tua masuk rumah aja nggak ditegur nggak apa gara-gara HP ini kan. Dan jangan sampai lupa sama orang tua gara-gara HP. Tapi jangan juga sampai namanya gaptek tuh kan. Terus terang kalau seperti saya ini taunya cuma telepon sama WA aja. Karena tangan ini jempol semua. Pencet salah terus. Ya. Jadi bagi anak-anak yang kira-kira otaknya masih prima untuk pengaruh dengan istilahnya yang lain-lain, dari sekarang sudah ada strategi kita, ya, strategi. Karena ancaman kita banyak, ya, jenis-jenis ancaman kita. Pertama, ya, ancaman. Contohnya kalau anak pelajar ya, narkoba, aksi kekerasan, ya, bersama kawan. Itu. Selanjutnya, seks bebas maupun yang lain-lain. Itu ancaman untuk anak-anak sekolah. Ya, jangan sampai seperti itu. Banyak contoh kan di TV. Paling-paling kawan yang dekat kita cuma ngomong kasihan. Itu fakta yang nyata. Itu salah satu ancaman pelajar sekarang. Ya. Kalau ancaman lain banyak kita. Teroris, itu bentuk ancaman. Separatis. Jadi kalau separatis itu dia berusaha mau mendirikan negara sendiri. Separatis itu salah satu bentuk ancaman negara kita. Banyak ya. Salah satu contoh ya di rekan-rekan kita yang dari Irian Jaya juga. Itu separatis kalau menurut saya. Karena dia berusaha mau mendirikan negara tersendiri. Saya pernah dinas di sana tahun 91 selama 1 tahun di Irian Jaya. Sudah itu di Timur pas mau jejak pendapat. Ya. Coba kalau kita nggak jadi tentara, khusus saya ya, jalan-jalan ke sana mahal ongkosnya. Tapi dengan kita jadi tentara ke Irian Jaya ke Timur, dia biaya negara kita. Walaupun naik kapal sampai 2 minggu. Naik kapal aja ada yang diimpus, itu masalah itu namanya. Hidup pilihan kita, hidup adalah pilihan, ya, tidak perlu disesali. Makanya dari sekarang kita sudah bisa mengatur langkah kita. Kita bukan anak TK lagi, bukan anak PAUD lagi. SD ada di sini, tidak ada kan? Bukan SD lagi, ya. Kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Itu. Jadi ancaman-ancaman itu banyak. Ancaman dari segi negara maupun ancaman bagi anak-anak sekolah. Sekarang narkoba udah di mana-mana. Mungkin ya kalau di wilayah kita ini mudah-mudahan ya kita belum terpengaruh. Saya dinas sudah 34 tahun. Terus terang, saya belum tahu yang namanya narkoba. Bener. Biarlah diomongi orang nggak punya pergaulan, kuper, nggak apa-apa. Ya. Saya nggak tahu. Diomongi orang kuper nggak apa-apa lah. Narkoba itu pertama kita dikasih gratis, sekali 2 kali gratis. Yang kedua bayar setengah. Begitu kita lah kecanduan, pacak merampok, ya, pacak bunuh
sana dewek maling duit harta orang tua. Karena kita kecanduan. Mulut lah mereng-mereng gak karuan tadi. Sementara orang yang ngasih gak ada lagi. Yang setengah harga gak ada lagi. Ya. Jadi tolong dihindari. Apalagi saya pernah ketemu itu anak SD. Pas saya di bukan sekolah dulu. Saya tanya, ngapa dek itu kok sampai tiarap disiring dek? Ngelem ya? Ngelem. Nah, orang balik kan dulu tiarap ngelem. Saya melihat sendiri itu. Iya. Anak SD. Makanya yang kayak gitu kita harus ngerti, kita bisa bina keluarga, anak, adik-adik kita ya. Ngelem. Nggak ada lem dok, buka tangki minyak, nyium bensin itu. Ada itu, nyium bensin itu. Karena itu udah tadi sudah ketergantungan. Ya. Tujuan saya sampaikan ini dia tahu. Karena nanti tes mau jadi PNS, mau jadi apa ya kayak gitu tuh masuk dalam kesehatan, ya. Masuk dalam kesehatannya. Ya. Kalau bisa, memang uang adik sendiri ya, dari merokok atau kurangi dulu, ya. Karena disitulah kuncinya. Kita uang banyak belum tentu, ya mak ya. Kalau kita uang banyak, tahan nyogok, tahan ini masuk, tahu-tahu di pendidikan kita ring stop aja tidak mampu sekali kan nyiksa diri sendiri. Pas kegiatan lucu karena nggak nahan beban badan sendiri, lepas jatuh. Itu tujuannya. Jadi disiapkan dari sekarang. Berenang, karena nggak bisa berenang bisa nyogok dulu. Pas renang poco apa materi penyerbangan tidak bisa kelelap laju. Makanya yang seperti itu kita siapkan dari sekarang. Sekali lagi saya bukan pamer ya, alhamdulillah anak saya kemarin juga saat tes untuk smart tabinya nilainya 100 ya. Ring stop ini nilai 100-nya 18, dia sampai 20 ya. Itu dilatih, bukan ujuk-ujuk ya. Push up gitu juga, saya sampai setahun lebih bina dia. Kalau lari alhamdulillah ya, kalau 7 keliling itu dengan rute 400 meter udah bagus. Ini secara pribadi saya sampaikan untuk inspirasi, bukan saya pamer ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, kenyataannya seperti itu ya. Makanya saya kemarin udah tahu nilai anak saya. Begitu pengumuman sama Pak Andika sama, nah nilai B-nya 100, AQ-nya 125, akademiknya seperti ini ya. Kesehatannya sudah kita check up seperti ini. Ada varises, kita suntik, kita cegah. Jangan sampai kita istilahnya berulang-ulang. Lebih baik tes sekali aja. Makanya saya sampai ngasih perintah anak saya tuh ya. Ini secara pribadi, saya mohon maaf ya. Secara pribadi saya ngasih perintah anak saya sampai ekstrim saya. Adek kalau mau masuk tentara saat lari kira-kira anak mati baru berhenti gitu bilang. Ekstrim kan? Yo ya. Akhirnya terpacu dia. Daripada capek karena gini Pak. Jasmani itu kalau kita lari kencang sudah tuh jalan tuh enggak dinilai orang lagi gitu. Lebih baik pelan-pelan terus. Saya mau kan lebih baik kalau kira-kira nyawa nak tahan lagi, nah, baru berhenti. Memang capek ngejar meternya susah. Ya, alhamdulillah. Kebetulan pas tes itu saya lagi terpapar juga. Saya vaksin pertama sudah, vaksin kedua sudah, terpapar juga sudah. Tadi tidak masalah. Seandainya saya belum vaksin mungkin jadi apa saya? Ya, jadi nggak sia lagi waktu saya sudah pernah terpapar. Iya. Tolong kesehatan ya, karena kunci utama itu, kunci utama. Itu
Oke. Jadi itu sekilas tentang gambaran tentang bela negara. Dari sekarang yang ada bercita-cita berlatihlah sekarang. Ya. Berlatih sekarang, ya, belajar dari sekarang. Semua materi. Pegang ini video nak dimasukkan ke YouTube. Di YouTube ada semua. Ke situ, sudah ke situ. Tidak perlu kita harus bayar orang. Ya. Soal besi itu saya kira ada semua. Akademi. Silakan. Jadi YouTube jangan buka ini aja, game terus, ya. Jadi itu materi dari saya intinya tentang bela negara, ya. Ke depan tujuan saya untuk ini kan untuk mengapresiasi, inspirasi, ya. Saya nggak masuk anak saya itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah murni, secara murni ya. Mobil dinas saja butuh jual masalahnya ya. Sekarang pendidikan ambil selama 4 tahun. Karena itu nanti dapat gelar STH, sarjana terapan pertahanan. Kalau dulu kan hanya letnan saja, sekarang udah STH. Ini sebagai gambaran untuk adik-adik supaya termotivasi ya, termotivasi. Mungkin itu saja karena sudah ada kode-kode ya. Lebih kurang saya mohon maaf, nanti secara bertahap mungkin ada pertanyaan, ada kuis, semuanya sudah diatur. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kapten Sumardi yang telah memberi materi